Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir saya kepada seluruh narasumber di segmen terakhir Indonesia Business Forum. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga ya untuk Pak Tauhid sebenarnya. Kalau dalam prediksi Indef, langkah respon cepat jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah ini akan bisa membuat harga ini seimbang atau stabil secepatnya, atau memang akan butuh proses seminggu, 2 minggu, atau jangan-jangan bentar lagi kita juga Idul Adha ya, ini bagaimana? Ya betul, jadi kenaikan harga biasanya disebabkan oleh yang pertama tentu saja faktor permintaan ya. Ngelihat momentum faktor permintaan ini Idul Adha terjadi, yang kedua juga ini sebentar lagi pada libur sekolah dan sebagainya. Jadi biasanya memang ada momentum konsumsi untuk orang beraktivitas di luar ini ya. Nah, saya kira memang dan kedua adalah sisi supply ini mulai terganggu. Karena faktor El Nino sekarang sudah mulai panas dan sebagainya, ada beberapa komoditas yang mungkin terganggu dan ini mempengaruhi harga pangan ya. Dan saya kira memang yang ketiga adalah tadi adjustment dari kebijakan, itu nggak cepat. Saya kira cadangan pangan yang paling mudah kalau datangkan impor, nah sementara yang lain itu tidak mudah. Nah itu perlu waktu. Tadi disebutkan Pak Arief, baru dari Kementerian Keuangan oke, tapi dari sisi pengadaan pangan kita ingat beras, debat untuk pengadaan beras dalam negeri 1,5 bulan, 2 bulan itu belum kelar sampai akhirnya diputuskan impor. Nah, saya khawatir itu juga ada terjadi dan nggak mungkin dalam waktu sebulan tuh harga langsung turun ya, kecuali tadi ada intervensi yang besar yang punya kekuatan finansial dan politik yang juga besar begitu Pak Arief. Mungkin saya ke Pak Akmal singkat, ini sebagai wakil rakyat ada pertanyaan ini agak tajam juga. Kenapa pemerintah kalau sudah naik baru ribut ini? Seperti apa? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya? Kayak tidak ada katanya. Seperti apa Akmal? Jadi sebenarnya langkah-langkah dari Mas Suhaidi sudah dilakukan ya. Kita. Tapi memang kadang-kadang kita ini kan baru sadar kalau pada saat harga tiba-tiba nggak bisa terkendali. Nah saya kira kita tetap mendorong dan memberikan support kepada pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan. Artinya kita berharap harga ini bisa diturunkan, ya bisa diturunkan sehingga terjadi kita katakan tadi happy di mana-mana ya, di hulunya, di hilirnya maupun di pedagangnya gitu ya. Kemudian yang kedua memang pemerintah harus sepakat tadi menyampaikan ke publik Pak Arief bahwa ada memang kenaikan komoditas karena tadi ada kenaikan HPP-nya Pak, ini perlu. Yang kedua saya kira kebijakan tadi kita harus melindungi juga produsen kita Pak, karena kita ingin menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Kita tahu bahwa pangan kita ini kan banyak dikuasai oleh korporasi saat ini ya. Nah yang sifatnya rakyat ini yang kita harus pertahankan, kalau perlu kita berikan subsidi. Saya sepakat tadi bahwa para peternak kecil ini ya harus subsidi, jangan juga terlalu tinggi harga jagungnya ya. Ya mungkin selisihnya ini nanti disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Ada item-item yang disubsidi sehingga mereka juga tidak sampai harus gulung tikar karena harganya yang tidak mencukupi daripada biaya produksinya gitu ya. Oke. Mas Dar, tapi optimiskah ini bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah karena ini nasib pedagang juga di tangan dari respon yang dilakukan ya, seperti apa? Singkat. Iya, dari penjelasan di sini kan wakil pemerintah saya kira adalah Pak Arief ya. Jadi dari penjelasannya masuk akal Pak. Jadi kita sih tentunya ya ikan sepat ikan gabus ya, makin cepat makin bagus ya. Tentu kita ingin sesegera mungkin ada solusi. Nah, tentunya sekali lagi kalau kami quick win-nya tadi sudah disebutkan ada subsidi, kemudian ada melalui Kementerian Sosial dan seterusnya. Tentu long run-nya juga memang pelan-pelan memang harus kita siapkan ya. Intinya kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar ya, sekali lagi kalau harga tinggi itu selalu ke pasar ditanya kenapa tinggi ya gitu. Jadi kami juga jangan juga misalnya dicurigai pedagang pasar tuh nimbun dan seterusnya ya. Jadi saya kira mungkin ada oknum ya. Sekali lagi terakhir Mbak, yang boleh nimbun itu pemerintah. Tapi dalam arti positif ya. Sekali lagi harus nimbun pemerintah untuk cadangan tadi. Karena semua orang nggak boleh rugi, yang boleh rugi pemerintah untuk supaya ya boleh rugi pemerintah, jangan kasihan juga lah pemerintah rugi ya. Baik, yang pasti pemerintah tidak tinggal diam ya Pak Arief ya. Baik, singkat sudah dilakukan banyak ya Pak. Singkat saja. Banyak yang sudah kita kerjakan, kolaborasi bersama private, ya seluruh stakeholders. Tentunya juga nanti perlu dukungan dari saudara-saudara di Komisi 4. Dan satu hal lagi, pemerintah itu hadir.
Jadi bukan tidak hadir dan ada yang memang dieksekusi dengan sangat cepat saat ini. Ya. Bagaimanapun juga kita tunggu nanti harga ini bisa distabilkan oleh pemerintah. Itu dia Indonesia Business Forum malam hari ini. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.